Halo, selamat pagi. Oke, kita lanjutkan ya pembelajarannya. Halaman 54. Halaman 54. Yuk sambil dibuka bukunya, kita baca sedikit dulu ya, sambil menunggu teman-temannya. Miss kasih waktu 1 menit lagi. Oke, sudah? Tempat hidup tumbuhan. Tempat hidup tumbuhan. Kita mau bahas ini ya. Tempat hidup tumbuhan. Baca dulu kamu di ruangan masing-masing ya. Di rumah masing-masing sambil menunggu temannya. Ini baru sebagian yang hadir. Jadi Miss bolehlah Miss tunggu 1 menit lagi ya. Baik, sudah pukul 10.32 menit. Miss lanjutkan ya. Kamis, sorry, kenapa hari Kamis? Hari Sabtu. Maaf ya, belum edit. Hari Sabtu, tanggal 20 Februari. Nah, ini benar ya. Saya ulangin. Maaf ya. Sabtu 20 Februari 2021. Kita mau belajar tempat hidup tumbuhan. Tempat hidup tumbuhan, halaman 54 buku SPS IPA. Oke. Sekarang Miss mau pilih dulu Matthew Gerard. Nah, Matthew Gerard, baca sedikit boleh ya? Yuk, baca dulu. Matthew Gerard. Lihat lingkungan sekitarmu, ada banyak jenis tumbuhan. Ada tumbuh yang hidup di darat, ada juga tumbuh yang hidup di air. Baik, terima kasih Matthew. Makasih ya. Miss pilih lagi ya. Alex. Ini jarang baca ini Miss Ulun. Alex Gunfandi. Alex. Ayo Alex, pas sedikit. Alex. Yuk, silakan baca dulu Alex. Lihatlah lingkungan sekitarmu. Ada banyak jenis tumbuhan. Ada tumbuhan yang hidup di darat. Terima kasih ya Alex. Baik. Sorry, ini jaringannya sedang tidak baik. Ulangi sekali lagi ya. Oke, ulangin. Diperhatikan ya, perhatikan.
Tempat hidup tumbuhan. Perhatikan Alex. Lihatlah lingkungan sekitar kamu. Cika, perhatikan Cika, Alex, Gwen, Giselle, perhatikan dulu ya. Saya ulangin, tempat hidup tumbuhan. Lihatlah lingkungan sekitar kamu. Ada banyak jenis tumbuhan. Oke, Leta. Perhatikan ya, Leta. Ada tumbuhan yang hidup di darat. Ada juga tumbuhan yang hidup di air. Miss mau tanya, contoh tumbuhan yang hidup di darat itu contohnya apa? Contoh tumbuhan yang hidup di darat. Misalnya saja pohon mangga, bunga, pohon pisang. Contoh yang hidup di air, iya bunga teratai seperti ini. Nah, coba lihat gambar tersebut. Mana tumbuhan yang hidup di darat dan mana tumbuhan yang hidupnya di air? Cheryl Alicia. Cheryl Alicia, bisa saksikan ya, Cheryl. Halo Cheryl. Yes. Ya, Miss mau tanya. Coba perhatikan gambar tersebut. Mana tumbuhan yang hidup di darat dan mana tumbuhan yang hidup di air? Yang mana, Cheryl? Coba, ini namanya apa? Tumbuhan. Flower. Iya, Miss mau tanya, nama tumbuhan ini apa, Cheryl? Ini adalah bunga. Bunga mawar. Oke. Miss ganti ya, Cheryl. Miss ganti ya. Jess. Oh, ini bukan nama aslinya ini. Miss ganti Mikazio Timothy. Mikazio Timothy. Mikazio. Mikazio. Mikazio dengar kami semua, Mikazio. Miss mau tanya, mana tumbuhan darat dan mana tumbuhan air? Bunga tumbuhan darat. Ya, yang ini teratai tumbuhan Tumbuhan laut. bunga mawar merupakan tumbuhan darat. Teratai merupakan tumbuhan air. Oke, Mikazio? Baik, Miss ganti. Monifa. Miss mau tanya, mana tumbuhan darat dan mana tumbuhan air? Tumbuhan darat. Yang mana? Yang mawar. Yang mawar, yang tumbuhan air? Teratai. Ya, pintar. Thank you, Monifa. Baik, dilanjutkan ya. Sudah tahu ya, mana tumbuhan darat, mana tumbuhan air. Ingat, kalau tumbuhan darat, dia hidupnya di mana? Di tanah. Kalau tumbuhan air, pasti di sekitaran air. Oke ya, kita lanjutkan. Ini yang baca Miss mau siswa. Jesselyn Gani, silakan baca Jesselyn Gani. Tumbuhan yang hidup di darat. Ada banyak jenis tumbuhan yang hidup di darat. Tumbuhan yang hidup di darat disebut tumbuhan darat. Tumbuhan itu hidup di tanah. Akar tumbuhan darat biasanya tertanam di dalam tanah. Contoh tumbuhan darat adalah mangga, rambutan, wortel, pisang, dan bayam. Coba sebutkan tumbuhan darat lainnya. Ya, silakan sebutkan. Dua saja tumbuhannya yang hidupnya di darat. Dua saja.
Tumbuhan. Yang ada di rumah juga boleh, atau yang kamu ketahui juga boleh. Dua saja. Paling gampang. Halo, siswa? Apa namanya tumbuhannya? Tumbuhan darat. Banyak loh tumbuhannya. Bisa? Rambutan. Rambutan boleh, apa lagi? Mangga. Mangga. Jambu. Terima kasih ya. Belimbing. Iya, benar. Sekarang Miss panggil Shalom Ivana. Shalom Ivana. Halo Shalom. Halo. Iya, baca dulu ya Shalom. Tumbuhan yang hidup di darat. Yuk. 1. Tumbuhan yang hidup di darat. Ada banyak jenis tumbuhan yang hidup di darat. Tumbuhan yang hidup di darat tumbuhan di darat. Tumbuhan itu hidup di tanah. Akan tumbuh darat. Akar tumbuhan darat biasanya tertanam di dalam tanah. Contoh tumbuhan darat adalah mangga, rambutan, wortel, pisang, dan bayam. Coba sebutkan tumbuhan darat lainnya. Iya, coba sebutkan Shalom Ivana. Yang ada di rumah Shalom apa saja ya? Miss minta 2 saja sebutkan tumbuhannya. Bisa? Yang ada di halaman Shalom apa saja ya? Apakah ada bunga? Apakah ada pohon? Coba. Shalom tahu? Halo Shalom. Lupa ya? Shalom tahu? Kita lanjut ya. Paling gampang lah ini. Biasanya itu di tanah itu tumbuhannya misalnya pohon jagung. Nah, pohon jagung bisa di tanah. Kemudian ada pohon rambutan ada pohon mangga, ada pohon jambu, banyak. Ada pohon apa lagi ya? Pohon cabe, Miss. Boleh pohon cabe. Siapa yang punya pohon cabe? Boleh. Kan di tanah kan? Iya, paling begitu Shalom Ivana. Oke, Shalom. Ya, ini Miss baca ulang lagi ya, sayang ya. Dengarkan ya, siswa 2C2D. Oke. Tumbuhan yang hidup di darat. Ada banyak jenis tumbuhan yang hidupnya di darat. Banyak jenisnya. Oke. Ciri-cirinya adalah tumbuhan itu hidupnya di tanah. Oke, yang namanya tumbuhan hidup di tanah pasti disebut tumbuhan darat. Benar atau tidak? Iya, di rumah Miss banyak tumbuhan. Yang pertama ada pohon mangga, ada pohon kelapa, ada pohon leci, ada pohon jambu. Nah, hidupnya di mana? Hidupnya di darat, di tanah hidupnya. Mengerti? Iya. Miss juga punya pohon cabai. Nah, baru hidup 1. Kenapa? Karena pohon cabai Miss hidupnya di tanah. Makanya Miss bilang itu adalah tumbuhan yang di darat hidupnya di tanah. Oke? Nah, akar tumbuhan darat biasanya tertanam. Nah, tertanam di mana, Miss? Di dalam tanah yang paling dalam. Makanya dia bisa berdiri kokoh tumbuhannya. Bisa dimengerti? Nah, contoh tumbuhan darat yang biasanya kita lihat itu adalah pohon mangga. Di pinggir-pinggir jalan rumah kamu tuh banyak orang yang menanam pohon mangga. Benar tidak? Oh, ini lagi musim pohon mangga ini. Lagi musim berbuah. Oke. Contoh tumbuhan darat adalah pohon mangga, ada buah rambutan, ada wortel, ada pisang dan bayam dan sebagainya. Oke.
bayam dan sebagainya. Nah, ini adalah gambar pohon mangga Miss. Miss foto. Nah, kebetulan ada buahnya. Jadi, pohon mangga Miss, dia akarnya ini sayang, tertanamlah di dalam tanah yang paling dalam. Ya, hidupnya dia di dalam tanah ini akarnya. Kokoh, lihat. Ya, benar? Nah, selain mangga ada namanya rambutan. Kemudian ada lagi namanya wortel. Wah, di tanah semua ini ya. Ini dia, lihat. Sudah jelas kan gambarnya? Tuh, tanah di dalam. Oke, Gwen Alicia. Gwen. Nah, dengarkan dulu ya, siswa. Begitu. Banyak contoh tumbuhan lainnya. Coba baca dulu Gwen Alicia. Gwen Alicia, baca. Beberapa contoh tumbuhan lain yang hidup di darat. Jagung, ketela, pohon mangga, mentimun, mentimun, kedelai, rambutan, pohon pisang, kelapa, anggrek, mawar. Ini apa? Yang terakhir, pinus. Mengerti? Banyak lagi contohnya, banyak. Oke, ini sebagian saja Miss kasih lihat ya. Baik, nah sekarang Miss mau jelasin apa sih manfaat kita menanam pohon mangga di rumah supaya halaman kita teduh ya, atau untuk penghijauan. Oke, itulah gunanya kenapa kita ada tumbuhan di rumah. Kemudian Miss mau kasih tahu dulu ciri-ciri pohon mangga. Ciri-cirinya adalah tingginya 10 sampai 40 meter. Kemudian batangnya itu tegak dan bercabang. Nah, batangnya tegak dan bercabar ya. Kemudian daunnya lebat. Biasanya daunnya itu warnanya apa? Warnanya warna hijau muda. Kalau sudah tua, warnanya hijau tua. Kalau masih muda ya warnanya hijau muda. Nah, begini ya. Kemudian Miss punya pohon rambutan juga. Nah, mau tahu ciri-ciri buah rambutan? Ciri-ciri buah rambutan ada ciri-cirinya. Nah, oke. Siapa yang suka hobi makan buah rambutan? Nah, ini Miss kasih tahu ciri-cirinya ya. Batang rambutannya itu terbentuk dari kayu yang keras, batangnya ya. Ini batangnya dari kayu yang keras. Kemudian warna batangnya itu coklat. Warna coklat keabu-abuan ya. Kemudian daunnya itu berbentuk lonjong dan meruncing. Jadi warnanya hijau. Nah, hijau tua biasa warna si daun rambutan. Kemudian selain itu buahnya, nih buah rambutan warnanya apa? Merah, dagingnya warna putih. Benar nggak? Nah, ukuran buahnya biasa 3 sampai 8 cm. Intinya warna buah rambutan tuh warnanya merah cerah cantik. Dagingnya warna apa sayang? Warna putih. Rasanya manis sekali. Oke? Nah, sekarang ada tumbuhan wortel. Ini juga hidupnya pun di dalam tanah ini. Oke? Seperti ini. Tuh, lihat. Nah, benar ya? Nah, manfaat kita konsumsi wortel. Apa manfaatnya? Siapa yang hobi makan wortel? Itu sehat sekali loh, Matthew, Leta. Sering-sering ya, apalagi yang punya gangguan mata. Nah, mau sehat matanya? Konsumsi jus wortel. Oke, Matthew? Supaya sehat kita. Oke, nah, apa manfaatnya, Miss? Nih, Miss jelaskan ya. Yang pertama, manfaat wortel. Kaya akan nutrisi,
menjaga kesehatan mata kita. Rajin-rajin konsumsi wortel biar sehat matanya, oke? Yang ketiga, baik untuk otak kita. Yang keempat, meningkatkan imunitas tubuh. Miss juga sering minum jus ini. Segar sekali, karena kaya akan nutrisi. Nah, seimbang gizinya ya. Sudah tahu manfaat kita konsumsi wortel? Sudah ya. Sekarang kita lanjut halaman 55. Oke. Kita lanjut ya. Miss lanjutkan saja. Baik, Miss mau panggil Leta dulu ya. Leta ini Miss berbicara, dia juga berbicara. Leta Ramita, silakan baca. Leta Ramita, silakan baca. Yuk, ada tumbuhan darat yang hidup menempel di batu. Ada juga tumbuhan darat yang hidup menempel di tumbuhan lain. Oke, silakan baca. Tumbuhan lumut hidup menempel di bebatuan yang basah. Oke, tahu lumut? Lumut itu tumbuhan yang suka menempel di batu. Nah, ya. Disulangin supaya jelas. Ada tumbuhan darat, ada juga tumbuhan darat yang hidupnya menempel di batu. Kok bisa, Miss? Ya, ada juga tumbuhan darat yang hidupnya juga menempel di tumbuhan lain. Contohnya lumut. Lumut dia menempel di batu yang basah. Jadi kamu lihat sekarang rumah kamu, ada nggak batu-batu di rumah kamu yang ada hijau-hijau seperti ini? Ini namanya lumut. Hidupnya tukang menumpang di batu-batuan. Nah, ya. Oke. Tumbuhan lumut itu apa, Miss? Tumbuhan lumut adalah, nah dengarkan, Miss mau jelasin ya. Jangan main-main dulu ya. Oke? Baik. Tumbuhan lumut adalah tumbuhan yang hidupnya menyesuaikan diri dengan lingkungan darat. Dia menyesuaikan diri. Nah, disesuaikan ya. Oke, biasanya pada tempat-tempat yang lembab dan basah. Muncullah si lumut tadi di batu-batuan ini. Jadi si lumut ini hidupnya selalu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oke. Apa sih, Miss, manfaat tumbuhan lumut? Manfaat tumbuhan lumut. Yang pertama, menunda erosi tanah, mengurangi bahaya banjir, menjadi tanaman hias. Nah, jadi ada juga sebagian masyarakat yang membudidayakan tumbuhan lumut menjadi tanaman hias mereka. Cantik sih memang dibudidayakan, oke? Dan ini mencegah atau mengurangi banjir bisa, ya. Kemudian coba lihat di buku kamu, ada namanya tanaman rambat tumbuh di dinding rumah. Ada nggak yang gambar seperti ini di buku? Tanaman rambat tumbuh di dinding rumah. Nah, jadi ada sebagian masyarakat punya tanamannya sampai ke atap-atap rumah. Dia menjalar tumbuhannya, nih lihat. Menjalar dengan sendirinya tumbuhan tersebut sampai menyerupai bentuk rumah. Ya kan? Jadi seperti penghijauan juga bisa ya, supaya teduh, sejuk ya. Nah, jadi tumbuhan merambat ini merupakan tumbuhan yang membutuhkan sinar matahari yang banyak. Makanya seperti ini. Coba kamu jalan-jalan di taman, lihat lorong seperti ini ditumbuhi sama tumbuhan seperti ini, lihat. Ini tumbuhnya sangat membutuhkan sinar matahari yang banyak. Makanya dia seperti ini membentuk. Dia mencari sinar, cahaya. Nah, ya. Akhirnya dia mengikuti bentuk lingkungannya, ya, jadi indah sendiri gitu. Saya ulangin ya. Tumbuhan merambat merupakan salah satu habitus tumbuhan
Sesuai dengan namanya, tumbuhan ini memerlukan tumbuhan lain untuk meraih posisi terbaik dalam kompetisi mendapatkan cahaya matahari. Tumbuhan merambat tumbuh di dasar hutan sehingga hanya sedikit cahaya matahari. Tapi kalau di kota lihat, kenapa di kota kan nggak ada banyak pohon, ya kan? Jadi sangat banyak mendapatkan sinar matahari, akhirnya beginilah dia. Tapi kalau di hutan kebanyakan pohon, akhirnya sedikit yang masuk cahaya, ya kan? Jadi ada sih manfaat tanaman menjalar ini. Kalau kita tinggal di kota, ini sangat bermanfaat. Apa manfaatnya? Yang pertama, manfaat tanaman merambat di rumah kita ya. Kalau kita punya tanaman seperti ini di rumah, ada manfaatnya. Sebagai tanaman obat. Nah, untuk obat-obatan boleh, kayak misalnya daun sirih, itu kan merambat. Boleh kamu pelihara di rumah, kamu tanam, ya. Nanti itu kan dia akannya merambat seperti ini, boleh. Itu bisa bikin obat. Kemudian sebagai penyejuk lingkungan, supaya sejuk rumahnya ya, supaya teduh bisa. Kemudian sebagai peneduh rumah sebagai peneduh rumah, kemudian sebagai tanaman hias ya, sebagai tanaman hias. Jadi rumahnya itu asri ya, nyaman, bener nggak? Tidak gersang. Oke, nah seperti ini. Coba lihat lagi di buku kamu, ada namanya tumbuhan paku sarang burung, ada nggak? Di buku, tumbuhan paku sarang burung halaman 55. Miss, ini apa, Miss? Sepertinya tumbuhan ini ada deh di halaman rumah siswa ya. Mamanya hobi nih kayaknya pelihara tanaman seperti ini. Benar nggak? Iya, ada nggak di rumah? Daunnya lebar-lebar seperti ini, nanti lihat ya setelah zoom ya. Ada nggak, Ma? Nama tumbuhannya tumbuhan paku sarang burung, Ma. Nah ya, paku sarang burung merupakan jenis tumbuhan yang sangat populer sebagai tanaman hias. Sangat terkenal ini. Nah, kenapa? Mungkin warnanya hijau, cantik ya. Jadi sangat terkenal sekali sebagai tanaman hias. Oke, sebagai tanaman hias. Pasti ada kan di rumah? Ada ini, Miss yakin ada. Mamanya pasti suka nanam seperti ini. Oke, paku sarang burung ini adalah jenis tumbuhan paku yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Yang dibilang tadi, untuk tanaman hias boleh, sebagai peneduh juga boleh ya, taman-taman kecil di rumah. Oke. Manfaat kita menanam tumbuhan ini apa, Miss? Banyak manfaatnya sayang. Mau tahu, Monifa? Yang pertama sebagai obat penyubur rambut. Nah, oke. Jadi kalau ada orang yang pintar meracik obat penyehat rambut bisa. Kemudian untuk mengobati demam. Nah, demam, suhu tubuhnya kita panas, boleh pakai obat ini, daun ini gitu ya. Kemudian mengobati sakit kepala bisa. Kemudian mengobati gigitan serangga atau hewan berbisa. Hewan berbisa misalnya ular ya. Begitu. Intinya untuk obat ya, mau demam, mau sakit kepala, mau gigitan serangga, mau obat penyubur atau bikin sehat rambut pun boleh. Banyak manfaatnya. Ya. Coba perhatikan lagi tanaman kaktus, ada nggak di buku? Kaktus, ya tumbuhan berduri. Nih lihat, semuanya berduri batangnya. Benar nggak, Nikazio, Monifa? Iya berduri kan? Iya, coba baca dulu Monifa. Monifa baca. Ada tumbuhan darat. Ada tumbuhan darat yang dapat hidup di tanah yang tandus. Contoh tumbuhan adalah tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus menyimpan air di dalam batang. Tumbuhan kaktus memiliki daun berbentuk duri. Ya. Miss punya tumbuhan ini, tapi Miss nggak berani mendekatinya. Kenapa? Nah, lihat, banyak durinya. Tuh lihat, Miss nggak berani. Kenapa banyak durinya? Disulangin ya. Ciri-ciri tumbuhan kaktus. Dengarkan.
Ada tumbuhan darat yang dapat hidup di tanah yang tandus. Contohnya adalah tumbuhan kaktus. Jadi si kaktus ini dia hidupnya di tanah yang tandus. Oke. Kemudian ciri-ciri selanjutnya, tumbuhan kaktus ini menyimpan air di dalam batangnya. Nah, dan si daunnya ini terdapat duri. Sehingga kita nggak sembarangan memegang ini, harus teliti, harus hati-hati. Kalau tidak akan tersentuh dengan durinya. Nah, ya. Jadi harus teliti, melatih ketelitian kita untuk menyentuh si tumbuhan kaktus. Kalau tidak hati-hati Matthew akan tersentuhlah durinya. Dan akhirnya apa? Kulit kita tergores, ya. Nah, ini dia. Tumbuhan kaktus yang ada di rumah seperti ini kah tumbuhannya? Mirip-mirip ya? Mirip-mirip ya. Pasti punya ini semuanya ya. Oke, siswa punya kan? Tuh, tumbuhan kaktus di rumah. Nah, punya kan Mikazio, Matthew? Punya. Sekarang manfaat tumbuhan kaktus. Miss mau minta tolong sama siswa yang bernama Adelincia. 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 Halo Adelincia. Wah, tidak bisa ini koneksinya. Oke lah. Apridita. Apridita. Halo Apri. Ya, coba baca. Manfaat kaktus. Manfaat kaktus sebagai sumber makanan. 2. Membantu pernapasan. 3. Membersihkan udara. 4. Meningkatkan fokus. 5. Membantu mencegah penyakit. 6. Memulihkan sakit. Iya, jadi pohon kaktus ini beberapa masyarakat untuk dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Misalnya ada yang sakit kritis, bisa diraci atau diramu sebagai obat herbal. Ya, pengganti obat medis kita selagi aman, ya kan? Kemudian untuk penghijauan. Tahu penghijauan? Kita mencintai tanaman supaya rumah kita itu terlihat asri, sejuk, udaranya bersih. Kenapa? Di luar sana kan banyak polusi udara, ya kan? Jadi kita dari sekarang wajib belajar menanam pohon atau menanam tanaman. Jangan lupa kita siram supaya subur, ya kan? Siapa tahu tanaman ini bermanfaat untuk kita. Oke? Bisa? Nah, sekarang Miss mau ulangi lagi ya. Miss mau ulangin dulu. Apa sudah paham atau belum? Takutnya belum paham lagi. Cikatan. 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 Cika. Halo Cika. Ah, Cika, dengarkan Miss ya. Miss mau tanya-tanya sedikit dengan Cika. Ya, mengenai tempat hidup tumbuhan. Miss mau tanya, coba sebutkan nama tumbuhan yang hidupnya di darat. Us. Takut. Takutnya. Ya, boleh. Bisa. Kaktus bisa apa lagi? Pohon sejati. Oke. Kalau tumbuhan yang hidup di air, Ijak. Edan. tumbuhan yang hidup di air namanya apa? Teratai.
Iya, teratai. Terima kasih, Cika. Jangan main-main ya, Cika. Harus fokus loh, Cika. Ya, Miss panggil lagi ya. Eh, Lexia Jolly. Lexia Jolly. Halo, Lexia. Halo, Miss. Ya, Lexia Miss mau tanya. Coba kamu sebutkan ciri-ciri tumbuhan kaktus. Apa ciri-cirinya? Berduri. Berduri. Yang kedua, Yang kedua, oke, daunnya berduri, benar. Apalagi ciri-cirinya ya? Batangnya, batangnya, batangnya ya, menyimpan, menyimpan air. pintar. Tumbuhan kaktus hidup di Tumbuhan kaktus hidup di tanah yang tandus. pintar. Terima kasih ya. Selanjutnya Miss mau pilih Kirenjit. Kirenjit kelas 2D. Kirenjit. Halo Kirenjit. Halo, Miss. Coba kamu sebutkan manfaat tumbuhan kaktus. Kaktus sebagai sumber makanan, Ya, membantu pernapasan, oke. membersihkan udara, meningkatkan fokus dan teliti, membantu mencegah penyakit, memulihkan sakit. Satu lagi ya. Coba kamu sebutkan 3 nama tumbuhan yang hidupnya di darat. Bunga mawar, Boleh, bunga mawar boleh. Apalagi? 2 lagi ya. pohon kaktus, Kaktus boleh. 1 lagi apa? wortel. Wortel hidupnya di darat. Terima kasih ya. Selanjutnya Jenny Agita. Halo Jenny. Yes, Miss. Ya. Coba kamu sebutkan ciri-ciri tumbuhan darat. Yang pertama di mana